Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama saya Daris dan Fudo. Kali ini kita akan membahas setelah libur beberapa minggu. Minggu lalu kita Kitanya yang sudah libur ya. membahas. Kita akan bahas review One Piece chapter 1188. Oke. Langsung aja kita bahas ya, Mas Fudo, langsung. Nah. Kebablasan ini dulu ya. Ini adegan flashbacknya Joy Boy sama sekilas ya, sekilas banget ya. Cuma mirip Luffy tawanya. Ya wajar. Tapi gimana ya? Di versi ini banyak yang lost in translation, soalnya di versi Jepangnya ada nuansa yang gimana ya nyerjemahin. Jadi ada vibes yang hanya bisa dipahami sama orang Jepang, soalnya bahasa yang dipakai Joy Boy itu, jadi percakapan Joy Boy sama Imu itu, Joy Boy itu kayak pakai bahasa yang rough, bahasa yang kasar, apa ya istilahnya, lebih kayak berandalan gitu ya. Sementara Imu itu pakai bahasa yang lebih formal. Ya wajar kan. Kayak, tapi yang lebih menarik, yang Joy Boy ini ngomongnya kayak mereka berdua itu kayak anak kecil, karena Joy Boy itu ngomongnya pakai hiragana tapi dengan bahasa yang dewasa. Jadi seolah-olah Joy Boy itu anak kecil yang berusaha ngomong kayak orang gede. Kalau dari pengakuan beberapa akun Twitter di Jepang ya, akun Twitter orang Jepang tuh banyak yang nganggapnya, nerjemahinnya itu kayak gitu, Mas. Jadi Joy Boy itu anak kecil yang berusaha ngomong kayak orang gede, nelpon ke orang yang kebetulan yang nangkep si Imu, yang punya gaya bicara formal, kayak gitu. Entah implikasinya nanti apa ya. Oke. Nunggu flashback lanjutan tuh. Nah, ini adegan pertarungannya lumayan seru ya, full action ya minggu ini. Iya. Ya, at this point One Piece cuman seru pas Luffy doang sih pertarungan. Ya karena fokusnya udah cast-nya udah terlalu banyak, udah 10 member gitu. Nggak semuanya nggak bisa catch up sama Luffy, soalnya levelnya itu even Yonko sama Commander-nya jaraknya aja jauh gitu, Yonko yang lain. Jadi kerasa agak wajar kalau misi ke Zoro aja rasanya udah mulai jauh, beda sama awal-awal One Piece. Cuman yang aku pengen tekankan di sini itu gaya bertarungnya Imu itu kayak mirip Luffy tapi kayak two sides of the same coin ya. Sementara Luffy itu bebas, si Imu ini kayak commanding suatu creature yang api hitam itu yang kayak punya nyawa gitu ya, Mas. Dan bikin tubuhnya berbentuk bebas gitu. Mirip Snakeman loh ini. Iya, makanya aku tuh gara-gara ini aku jadi mikir kalau potensi kekuatannya Luffy itu sebenarnya mirip sama Imu. Cuman Imu itu commanding suatu creature, Luffy enggak. Bedanya di situ kan. Menurutku tuh ini pertarungan dengan Imu ini akan bikin Luffy power up karena batasan dari Nika itu kan seberapa paham Luffy sama powernya kan. Iya. Nah, selama dia masih ngerasa dia tuh karet, nah dia nggak akan bisa kayak Imu gitu loh, bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ya ini lucu sih. Ya ini basically kan kayak yang raksasa ya, tapi versi lebih ekstrimnya ya. Ini kayak gimana ya? Banyak yang protes sama Luffy, ngapain sih berubah jadi Jin? Kayak nggak penting ya. Ya memang Luffy kapan sih pernah tarung serius itu? Dia seriusnya Luffy itu kayak gini gitu. Nyoba segala cara yang dikepikiran sama dia. Kayak kalau inget waktu lawan Arlong,
dia ngambil giginya Arlong buat dipasang sendiri, ya itu yang kepikiran sama dia. Memang dia kan jenius bertarung ya. Dia selain jenis Cuman bertarung, tapi semuanya dicoba, Mas. Cuman aku paham sih. Aku paham kenapa keselnya orang. Soalnya sebelum sempet ngapa-ngapain ini form udah keburu hilang. Iya. Gitu. Soalnya dia jadi inget kalau ya sih jadi gede, gak ada gunanya ya lawan dia gitu. Langsung disadarin sama Imo. Terus aku paham sih kesalahan orang-orang tuh gara-gara hal itu sih. Ya, cuman kan kayak Luffy-nya apa juga sih? Luffy-nya emang gitu. Cuman kalau di Arlong dulu adegannya agak panjang, ini cepet gitu aja. Yang kemudian ada ini, ngambil pedang. Apa sih terjemahannya kalau di Bofu ya? Aku suka yang bahasa Indonesia sih ini. Karena dia mempertahankan istilah asli. Betul. Dan ada yang apa sih istilahnya? Ada yang kalau apa sih istilahnya? Bahasa Ibrani kan ya? Bahasa aslinya ya. Itu kan di Manga Plus ada catatan kakinya. Iya bener, yang di Manga Plus bahasa Indonesia kan. Kalau ini tuh dari bahasa Ibrani. Nah ini tuh apa ya, menguatkan kalau emang mungkin pedang apa senjata atau Imo tuh emang ada hubungannya sama ya, karena dia kan hidup ratusan tahun ya. Jadi dia kayak spreading the religion gitu loh. Bofu ya kalau nggak salah. Menunya loh, apa namanya, paralelnya gitu loh. Jadi nanti kayak dia kayak pasti akan ada senjata lagi yang dari bahasa daripada religion mungkin culture ya. Spreading the culture tuh Imo tahu semua soal budaya-budaya yang ada di dunia itu. Tapi ini Mas, kalau ngelihat kanjinya ya, kan di titelnya kan juga pakai Bofu kalau nggak salah. Kanjinya itu pakai Kyomu yang artinya void, ya kan? Ini aku coba ngecek terjemahan dari Twitter apa sih ini siapa? Iya. Stasi sama nama Twitternya. Jadi dia itu jelasin kalau kanjinya itu kan Kyomu, dibaca Bofu. Kyomu itu void, Bofu itu artinya badai atau storm kalau di bahasa itu ya, bahasa Jepang menurut dia ya. Nah, di mural itu sempat disebutin menghembuskan nafas ke void, ke kehampaan. Berarti kan itu kayak menimbulkan kehidupan di dunia pertama ya kan, kayak Big Bang lah. Menghembuskan nafas ke kekosongan, bikin nyawa gitu. Nah, di sini karena Imo itu ini kayak dibikin versi ironinya, karena Imo itu kayak menghilangkan nyawa dengan pedang itu kan. Habis itu adegannya dia nih di sebelah kirinya nih ada gambarnya dikit, pohon jadi kering. Jadi kayak ini versi kebalikannya, dia menghilangkan nyawa dengan void. Nah yang menarik lagi Mas, ada yang notice pedangnya sama kayak yang di 20 kerajaan. Ya, kalau aku pribadi tidak merasa itu hal yang hal yang penting sih ya. Karena gimana Mas? Karena kalau memang itu ngambil dari sana, apa pentingnya? Satu, apa pentingnya? Kedua, berarti semuanya harusnya ada. Menurutku lebih ke ini sih. Mungkin ya. Imo itu cuman ngambil bentuk, kan ini kan manifestasi dari kekuatan Boichi-nya. Bisa jadi dia cuman ngambil bentuk dari pedang yang dia tahu. Bisa jadi. Kita juga nggak tahu ini pedangnya wujud pedang dari pedang beneran yang dia summon atau pedang yang dimanifestasi dari kekuatan Boh Iblis. Kalau aku lebih suka teori kedua sih, yang mana ini tuh manifestasi aja sih. Nah, soalnya kalau itu ngambil dari situ lebih ribet lagi kekuatannya. Betul. Nah, nggak, maksudku bisa jadi ini lebih ke dia ngambil bentuk pedang terinspirasi dari pedangnya temennya dalam tanda kutip. Bisa jadi. Beberapa pedang dia yang dia pakai itu mungkin dia ambil dari inspirasi pedang-pedang di sekitar dia yang pernah dia lihat. Tapi pada dasarnya ini pedang yang berbeda. Aku juga notice kalau bentuk pangkal pedangnya yang itu juga beda di sekitar
di awal garis awal pedangnya ini punya garis yang beda. Jadi kemungkinan memang pedang yang berbeda, cuma dia mirip aja. Dan pedang kan mirip ya. Kalau aku ngelihatnya pedang-pedang itu ya, senjata-senjata yang ada di Singgasana itu kan emang representasi kerajaan kan, simbol-simbol kerajaan. Itu it holds no meaning. Maksudnya lebih bukan pedangnya itu bukan spesial, tapi representasinya yang spesial gitu. Simbolis doang, kayak monumen aja sih. Betul. Lebih ke monumen aja. Nah, ini adegan akhirnya. Perbedaan ukurannya gede ya memang ya. Ya, walaupun aku ngerasa ini proportionally masih nggak sesuai sama ukuran aslinya, harusnya lebih kecil lagi. Harusnya Luffy lebih kecil lagi. Menurutku ya. Soalnya ini kayak size-nya krokodil ke Luffy. Padahal harusnya Imu itu lebih gede lagi dari krokodil, seingatku ya. Kalau salah teman-teman boleh koreksi. Tapi ini emang mungkin sengaja dibikin paralel sama adegannya krokodil. Yang mana Luffy mungkin kalah, Imu ninggal karena ngerasa nggak worth, ini paling bentar lagi kalah, ditinggal aja. Tapi sebelum bener-bener mati, dia udah sempat diselamatin sama teman-temannya. Kemungkinan kayak gitu. Kalau aku nggak suka sih, karena nggak suka teori kalau Luffy kalah ya di sini. Dia kan bangkit ya, one way or another ya. Ada banyak teori kan. Aku terutama kalau aku suka teori itu Bunshin kan. Karena Luffy kan bisa bikin basically apa aja kan. Tapi ini nggak oke karena ada adegan kaget sebelumnya. Jadi kayak ini kan serangan dadakan tuh. Yang kedua, karena ini tuh kan kalau ngomongin paralel sama krokodil, itu kan harus nunjukin kalau levelnya itu udah beda sekarang. Kayak gini tuh nggak cukup buat bikin Luffy tuh tunduk gitu atau kalah gitu. Soalnya kalau dia kalah di sini, itu akan menegasi sumpahnya ketika pas time skip itu kan. Aku nggak akan kalah lagi, aku nggak akan kabur lagi. Iya kan? Makanya dia berani lawan Admiral, berani lawan siapapun, Goroshi aja diberani. Konteks kaburnya dia di penghasat siapa? Mana tuh? Bukan. Sebelum Elbaf ini apa? Egghead itu kan buat nyelamatin Vegapunk. Betul. Nah itu makanya aku nggak suka. Mukul terus nggak mas? Kalau menurutku lebih ke ini sih mas. Luffy-nya nggak kabur. Dan dia nggak benar-benar kalah. Kalau menurutku ya, nggak kabur, nggak benar-benar kalah. Cuman menurutku ini lebih ke Imunya udah hilang interest. Luffy sebenarnya masih bisa bangkit. Cuman Imunya udah lost interest, terus dia pergi. Soalnya ada hint kekecewaan di sini. Ini kalau aku ya, ada hint kekecewaan. Lu bukan Joy Boy. Nah udah ditaruh. Luffy-nya sebenarnya masih bisa bangkit. Kayak dia mungkin sekarat tapi dia masih punya cukup power buat berdiri lagi, tapi Imunya udah lost interest kalau aku. Soalnya kalau itu juga bertentangan dengan omongan Imu di beberapa chapter sebelumnya. Aku harus bunuh kalian di sini. Iya sih. Bunuh. Cuman masalahnya gini loh, Mas. Aku ngerasa karena bahkan di sela-sela pertarungan dia masih sempat mau bunuh Loki. Karena dia tuh turun, dia persisten banget, dia harus menghabisi ancaman sebelum dimulai. Oh iya. Kalau dia kehilangan minat, pergi sebelum dia menyelesaikan tugasnya, yang dia datang itu dengan penuh resiko, itu tuh bertentangan gitu. Kalau aku ke situ. Tapi aku suka ada teori ini lagi mas, sempat baca. Ya. Itu ada yang berteori kalau sebenarnya ini mungkin ambil jalan tengah ya. Bukan Imu lost interest, bukan Luffy-nya kabur, tapi Imunya waktunya udah mau habis. Kalau itu masuk akal. Ya kan, karena Imu kan sebenarnya lemah ya kalau turun ya. Jadi waktunya Imu udah mau habis, limit badannya udah mulai nggak kuat, Luffy-nya udah kalah, udah sekarat, Imunya tapi Imunya mau bener-bener menghabisi, dianya udah nggak kuat, jadi Imu balik. Nah, ada yang berteori dengan lucu ini sebenarnya, lebih ke lucu.
Usopp kan belum dapat momen. Nggak tahu ya, ini kemungkinan sih nggak kayak gini, cuman aku nganggap ini lucu aja. Soalnya Usopp bisa jadi dia mau nyelamatin Luffy, dia nyerang Imu, tapi Imunya keburu mundur karena badannya udah nggak kuat. Nah, orang raksasa Elbaf salah paham. Iya sih, tapi aku kasihan sama Usopp sih kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu lagi, ini bukan perkembangan karakter, ini ngulang Dressrosa aja. ngulang terus tuh aku. Itu lucu, cuman redundan. Ya, udah waktunya untuk level up sih. Udah waktunya untuk level up. Kalaupun maksudnya Usopp itu kan harus jadi heroik ya. Momen ini tuh menurutku dia udah nunjukin heroismenya ketika dia dihajar habis-habisan tuh untuk ngelindungin. Kemarin aku lupa tuh chapter berapa itu. Di Dressrosa itu heroisme cukup heroik menurutku ya, Dressrosa. Iya, cuman kan secara konteks kan jadinya apa ya? salah paham kan. Nah, dia kan harus menunjukkan kalau dia tuh ada di titik yang tidak disalahpahami lagi untuk apa istilahnya, menghapus kebohongannya gitu. Jadi kalau itu jadi lagi tuh jelek banget sih karakternya jadinya kalau aku loh. Ya, yang jelas aku lebih make sense buat kedepannya itu Imu udah habis waktu, Luffy belum sempat benar-benar sekarat. Soalnya menurutku Imu itu nggak boleh kalah di sini. Memang nggak akan kalah di sini. Harus ada sesuatu yang memisahkan pertarungan ini sebelum selesai. Gitu loh. Dari awal kita tahu kalau time limit itu kan ada kan. Time limit itu kan ada, jadi pasti dipisahkan time limit. Nah, masalahnya adalah pisahnya itu harus satisfying karena ini basically pinnacle of world kan, puncak dunia di One Piece kan. Kalau Luffy itu terlalu diinjak secara skala tidak menyenangkan dilihat. Tapi kalau Luffy terlalu gampang ngadepin Imu, ya ini kok villain cuman kayak gini doang. Nah itu loh, makanya ini tuh delicate balance. Repot ini. Aku sendiri masih belum kepikiran gimana oke-nya. Tapi yang jelas tuh yang teori pertama tadi kurang menarik sih, yang dia kehilangan minat itu. Soalnya the point of dia turun itu karena emang dia ngerasa ancamannya harus dihentikan sebelum berkembang. Iya, tapi kalau Luffy cuman pakai bunshin ya, itu kayak itu juga kurang juga. Aku suka teorinya, tapi aku udah tahu kalau ini mungkin enggak juga sih, karena karena ada adegan kagetnya sih. Kalau aku lebih ke situ sih. Iya, soalnya ada kesan kalau mereka berdua pakai advance Bunsoku, sorry. Pakai Ken Bunto. Aku suka juga fokusnya jelas ini, semuanya beradu ilmu sama Luffy, tidak akan distraksi sama macam-macam. Dibantu Jinbe dikit, tapi ya nggak terlalu fokus ke sana. Nggak terlalu ngubah fokus. Oke, itu aja sih bahasan kita untuk minggu ini. Minggu depan break ya. Jadi sampai ketemu kita mungkin akan bahas One Piece Heroine kalau memungkinkan waktunya. Kalau enggak ya kita ketemu lagi di 2 minggu lagi. Thank you, sampai ketemu lagi di konten Rongobrol selanjutnya. Thank you.